Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bocoran soal fisika untuk TKA Saintek UTBK tahun 2022, hari ketiga gelombang kedua. Nah, sebelum kita simak soal-soalnya, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Oke, langsung saja kita simak soal yang pertama. Ali, mahasiswa UM, sedang melakukan praktikum. Ia memiliki dua tabung identik A dan B. Mula-mula tabung A berisi gas pada suhu 27 derajat Celcius. Misalkan kita beri nama TA, 27 derajat Celcius kita jadikan ke Kelvin, yaitu 300 Kelvin. Dan tekanannya 1 atm, berarti PA sama dengan 1 atm. Kemudian Ali menghubungkan tabung B yang mula-mula kosong dengan tabung A dan dipanaskan hingga suhu 147 derajat Celcius. Nah, misalkan ini T suhu ketika A dan B dihubungkan gitu ya, yaitu 147 derajat Celcius, kita jadikan Kelvin 420 Kelvin. Perbedaan tekanan antara kedua tabung pada keadaan akhir adalah berarti delta P-nya sama dengan 1,1 atm. Tekanan pada tabung B pada kondisi akhir adalah, nah kita punya persamaan PV itu sama dengan nRT. Kita menggunakan data yang awal TA sama PA, di mana di sini P-nya PA yaitu 1 dikali V sama dengan N dikali R, T-nya tadi 300, maka nilai V-nya sama dengan NR dikali 300. Nah, selanjutnya ketika tabung A dihubungkan dengan tabung B, kita juga memiliki persamaan PV sama dengan nRT. Berarti di sini P dikali V-nya tadi yaitu NR dikali 300 sama dengan NR dikali T-nya yaitu 420. NR-nya kita coret, berarti nilai P-nya sama dengan 420 dibagi 300 sama dengan 1,4 atm. Nah, tadi diketahui delta P-nya atau perbedaan tekanannya itu 1,1 atm, di mana perbedaan tekanan ini adalah tekanan B akhir dikurangi tekanan A akhir. Tekanan A akhir itu kan sama dengan tekanan A ketika dihubungkan sama B, yaitu tekanannya yang ini. Ini itu sama dengan PA aksen atau tekanan A akhir, gitu ya. Kita masukkan nilainya. Delta P-nya tadi 1,1 sama dengan PB aksen yang akan dicari min PA aksen 1,4. Jadi nilai PB aksennya sama dengan 1,1 ditambah 1,4 sama dengan 2,5 atm. Inilah tekanan pada tabung pada kondisi akhir. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Kita lanjut soal nomor 2. Bisa teman-teman pause dulu lalu dikerjakan sebelum kita simak pembahasannya. Nah, untuk soal nomor 2, seorang wanita dengan massa 80 kg, kita tuliskan M-nya sama dengan 80 kg, berjalan di atas papan sampai ke tengah papan sehingga papan tersebut menyimpang sejauh milimeter dari keadaan tanpa beban. Berarti menyimpangnya itu kita misalkan delta X-nya gitu ya. Delta X sama dengan 10 mm, langsung kita jadikan ke meter dibagi 1000 atau 10 kali 10 pangkat min 3 meter. Saat wanita itu berjalan, papan ikut bergetar. Hitung berapa frekuensi getaran papan tersebut. Misalkan ini ada papan, terus di sini ada seorang wanitanya tadi. Nah, pada wanita ini bekerja gaya berat yaitu W yang arahnya ke bawah, karena wanita ini memberi tekanan pada papan sehingga kan papan melengkung ke bawah. Selanjutnya papan ini juga memberikan gaya balik atau kita sebut FP. Nah, FP ini sebagai gaya pegas karena kan tadi bendanya ini bergetar seperti pegas gitu ya. Dimana frekuensi pegas atau F itu sama dengan 1/2pi dikali akar K per M. Masanya sudah diketahui. Nah, di sini K-nya belum diketahui. Berarti kita mencari K terlebih dahulu. Untuk mencari K, karena sistem ini tadi diam, berarti kita bisa menggunakan hukum 1 Newton.
di mana sigma F itu sama dengan 0. Total gaya yang bekerja sama dengan 0, yaitu ada Fp min W sama dengan 0 atau Fp sama dengan W, di mana Fp tadi adalah gaya pegas, berarti persamaannya K kali delta X sama dengan W. Berarti K sama dengan W per delta X. Kita masukkan, berarti nilai K sama dengan W-nya 80 dikali 10, yaitu 800 dibagi delta X-nya 10 kali 10 pangkat min 3. Ini nolnya kita coret, berarti 8 kali 10 pangkat 4 Newton per meter. Nah, selanjutnya kalau sudah ketemu nilai K-nya, baru kita masukkan untuk mencari nilai frekuensinya. Berarti frekuensi sama dengan 1 per 2pi dikali akar K-nya 8 kali 10 pangkat 4 per M-nya yaitu 80. 8-nya kita coret, berarti F sama dengan 1 per 2pi akar 10 pangkat 3. Sama dengan 1 per 2pi, 10 pangkat 3 dikeluarkan dari akar yaitu 10 akar 10. Ini kita coret, ini jadi 5. Pi-nya kita naikkan, jadinya 5 akar 10 dikali pi pangkat min 1. Nah, inilah frekuensinya, jadi jawaban yang benar adalah yang D. Kita lanjut soal nomor 3. Bisa teman-teman pause dulu lalu dikerjakan sebelum kita simak pembahasannya. Dua buah benda bergerak saling berlawanan, dengan benda A bergerak ke kanan dengan kecepatan V, sedangkan benda B bergerak ke kiri dengan kecepatan 30 meter per sekon. Oke, kita ilustrasikan gambarnya. Misalkan ini ada benda A bergerak ke kanan dengan kecepatan VA sama dengan V. Terus di sini ada benda B bergerak ke kiri dengan kecepatan VB sama dengan 30 meter per sekon. Jika mula-mula mereka terpisah sejauh 1200 meter, berarti jaraknya ini itu 1200 meter. Berapakah kecepatan A saat bertemu B setelah B menempuh jarak 720 meter? Nah, berarti di sini B-nya berjalan misalkan sampai sini B-nya, berarti ini jarak B-nya tadi menempuh jarak 720 meter. Berarti ketika B menempuh jarak 720 meter, A itu kan menempuh sisanya. Berarti 1200 dikurangi 720 itu sama dengan 480 meter. Berarti di sini posisinya A sama B bertemu gitu ya. Nah, saat mereka bertemu, berarti waktu yang ditempuh oleh A itu sama dengan waktu yang ditempuh oleh B. Nah, dari sini kita bisa mencari TB-nya, di mana TB itu sama dengan SB dibagi dengan VB. SB-nya yaitu jarak yang ditempuh B tadi 720 dengan kecepatan B-nya 30 meter per sekon. Ini kita coret, berarti ketemu TA-nya itu sama dengan TB sama dengan 24 sekon. Nah, selanjutnya kita bisa mencari berapakah kecepatannya A, di mana untuk mencari kecepatannya A, SA tadi kan sudah diketahui nih jarak yang ditempuh oleh A. SA itu sama dengan VA dikali dengan TA. SA-nya tadi 480 sama dengan VA-nya itu V, TA-nya yaitu 24. Berarti nilai V-nya sama dengan 480 dibagi 24. Ini 48 bagi 24 itu 2, berarti nilai V-nya sama dengan 20 meter per sekon. Inilah kecepatan benda A. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Kita lanjut soal nomor 4. Teman-teman pause dulu lalu kita simak pembahasannya. Dua kawat berarus memiliki arus masing-masing X ampere dan Y ampere. Misalkan kita gambarkan di sini ada kawat memiliki arus X ampere, di sini ada kawat yang memiliki arus Y ampere. Misalkan arah arusnya sama, gitu ya, sama-sama ke atas. Jika panjang kawat berarti nilai L-nya itu sama dengan 2 meter dan jarak antara keduanya berarti jarak antar kawatnya ini 50 cm. Terjadilah gaya magnet dengan nilai berarti F-nya sama dengan
12 kali 10 pangkat min 7 Newton. Tentukan nilai 2XY. Nah, di sini gaya magnetnya atau F itu sama dengan gaya magnet antara dua kawat yang berarus, itu persamaannya μ0 dikali I1 dikali I2 dikali L per 2 PA. Kita masukkan nilainya, F-nya tadi 12 kali 10 pangkat min 7 sama dengan μ0-nya 4pi kali 10 pangkat min 7, I1-nya itu X, I2-nya itu Y, dikali L-nya itu 2 per 2pi dikali A, itu adalah jarak keduanya. A itu ini, jarak keduanya 50 cm, atau kita jadikan ke meter itu sama dengan 5 kali 10 pangkat min 1. Nah, ini kita coret, ini jadi 2, 10 pangkat min 7-nya kita coret, habis 5 kali 10 pangkat min 1 itu kan sama dengan 0,5 atau setengah. Setengah dikali 12 itu 6, 6 dibagi dengan 2 ini sama dengan 3. 3 sama dengan ini 2XY. Nah, ini kan tadi yang ditanyakan pada soal, berarti nilai 2XY-nya itu adalah 3 ampere kuadrat. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Kita lanjut soal nomor 5. Teman-teman pause dulu baru kita simak pembahasannya. Sebuah pita elastisitas memiliki panjang L, misalkan L1-nya sama dengan L dan lebarnya A. Berarti A1-nya misalkan A. Jika salah satu ujung pita itu diklem pada dinding dan ujung lain ditarik dengan gaya sebesar F, berarti F1-nya sama dengan F, pita itu akan bertambah sebesar delta L. Pertambahan panjangnya ya, berarti delta L1 sama dengan delta L. Lalu pita kedua yang memiliki panjang yang sama, berarti L2-nya sama dengan L dan lebarnya 2A, berarti A2 gitu sama dengan 2A, diklem pada dinding dan ujung yang lain ditarik dengan gaya sebesar F. Berarti F2-nya sama dengan F. Pita tersebut bertambah panjang 2 delta L, berarti delta L2-nya sama dengan 2 delta L. Rasio modulus elastisitas pita kedua dan pita pertama adalah, berarti yang ditanyakan E2 dibanding E1. Oke, persamaan modulus elastisitas atau E itu sama dengan tegangan dibagi dengan regangan, di mana tegangan itu sama dengan F per A dan regangan itu delta L per L0, atau kalau kita balik berarti ini ada F dikali L0 per A dikali delta L. Oke, berarti yang sama itu adalah nilai F dan nilai L-nya atau L0-nya itu sama, berarti tidak usah kita tulis di perbandingan, hanya A sama delta L-nya saja. Nah, hubungan antara E dan A dan delta L ini berbanding terbalik. Jadi kalau kita tuliskan perbandingannya, E2 per E1 sama dengan A1 dikali delta L1 per A2 kali delta L2. Kita masukkan nilainya, A1-nya tadi A, delta L1-nya delta L, per A2-nya itu 2A, delta L2-nya 2 delta L. A-nya kita coret, delta L-nya kita coret, jadi perbandingannya 1 per 4 atau 1 banding 4. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Kita lanjut soal nomor 6, soal yang terakhir. Sebuah partikel bermasa 10 mg, kita tuliskan masanya M sama dengan 10 mg, kita rubah ke kilogram, miligram menjadi kilogram itu dikalikan 10 pangkat min 6. Jadi 10 dikali 10 pangkat min 6 itu sama dengan 10 pangkat min 5 kilogram. Terapung di udara dalam keadaan diam karena pengaruh medan listrik sebesar 400 Newton per kolom arah vertikal ke bawah. Berarti E-nya sama dengan 400 Newton per kolom. Jika percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka muatan partikel adalah, oke, kalau kita gambarkan partikelnya itu seperti ini, dia ada gaya berat,
ada W arahnya ke bawah. Nah, tadi ada medan listrik. Medan listrik ini nanti akan menyebabkan adanya gaya listrik atau FL. Karena medan listriknya arahnya ke bawah, berarti gaya listriknya juga arahnya ke bawah. Nah, kita menggunakan konsep hukum 1 Newton karena kan tadi sistemnya dalam keadaan diam. Berarti kita menggunakan persamaan sigma F sama dengan 0. Karena W sama FL-nya ini searah, berarti dijumlah ya. FL atau gaya listrik ditambah W sama dengan 0, maka gaya listrik atau FL itu sama dengan min W. Nah, FL itu persamaannya medan listrik dikali Q sama dengan min M dikali G. Karena yang ditanyakan Q, berarti Q sama dengan min M dikali G per E. Kita masukkan nilainya sama dengan min M-nya 10 pangkat min 5 dikali G-nya 10 per 400 itu sama dengan 4 kali 10 pangkat 2. Sama dengan min-nya tetap ya, 1 per 4 itu 0,25. 10 pangkat min 5 dikali 10 itu 10 pangkat min 4 dibagi 10 pangkat 2 itu 10 pangkat min 6 kolom. Sedangkan di soal ini sebenarnya mintanya mikro kolom, berarti dikalikan 10 pangkat min 6 hasilnya Q sama dengan min 0,25 mikro kolom. Inilah muatan partikelnya, jadi jawaban yang benar adalah yang E. Nah, demikianlah tadi pembahasan soal bocoran UTBK untuk mapel fisika untuk gelombang kedua hari ketiga. Nah, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.